Film diawali dengan memperlihatkan seorang mantan marinir bernama William Miller sedang membuka pidato untuk para penerusnya. To climb on my back just so I didn't actually manipulate the completion of my mission. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Santiago yang sedang bertugas untuk menangkap komplotan penjahat di negara Brazil. Para penjahat berhasil dikepung dan baku tembak pun terjadi di sini. Akibatnya banyak pasukan Santiago yang terlumpuhkan. Namun dengan berbekal bom lontar, Santiago berhasil menghancurkan tempat itu dan para penjahat pun modiar. Di samping itu, polisi berhasil meringkus beberapa penjahat yang masih hidup lalu menginterogasi mereka. Polisi bertanya di mana keberadaan bos mereka dan mereka pun menjawab, "Kamu nanya?" Penjahat yang bernama Parmo menawarkan sekepok uang pada polisi. Karena polisi itu adalah orang yang jujur, maka dengan tegas tawaran itu pun langsung ditolak. Salah satu rekan Parmo yang udah ketakutan, ia memberikan informasi kepada polisi bahwa ia mengetahui keberadaan bos mereka yang diketahui bernama L'Oreal nggak pakai Paris. Cerahkan kulitmu. Lalu ia mengatakan saat ini L'Oreal tinggal di tengah hutan Brazil. Polisi yang masih belum percaya lantas menanyakan keaslian informasi itu kepada rekan penjahat lainnya. Namun mereka malah terdiam dan konsekuensi yang mereka terima adalah dibedil sampai pindah ke alam kubur. Di sisi lain, saat polisi sedang mengamankan sejumlah penjahat, tiba-tiba salah satu tahanan wanita itu kabur. Santiago yang melihat itu lantas langsung mengejarnya. Dan pada akhirnya Santiago tidak bisa menangkap wanita itu. Singkat cerita, Santiago mendatangi sebuah rumah. Ternyata wanita yang kabur tadi adalah informannya yang bernama Giovanna. Giovanna datang ke tempat tadi untuk memperingatkan adiknya yang tertangkap. Dia juga memberitahu Santiago bahwa dirinya sekarang telah diangkat menjadi kurir oleh L'Oreal untuk mengantarkan uang ke rumahnya. Keesokan harinya, Santiago mendatangi sahabat lamanya yang ternyata adalah William. Santiago berencana mengajak William untuk bergabung dalam sebuah misi. Namun di sini William menjawab bahwa dirinya hanya ingin ikut jika Tom juga ikut bersama mereka. Lalu Santiago menemui Tom untuk mengajaknya bergabung dalam sebuah misi itu. Tetapi di sini Tom menolak karena beralasan bahwa dirinya sudah pensiun dan ingin fokus kepada keluarganya. Santiago terus bersikeras meyakinkan Tom dengan tawaran gaji yang besar. Mendengar tawaran itu, tiba-tiba Tom jadi teringat bahwasanya dia memiliki banyak tagihan yang belum dibayar. Maka dari itu, akhirnya Tom memutuskan untuk mengambil misi ini. Selanjutnya Santiago menemui seorang pria yang bernama Fish untuk menjadi pilot dalam misi ini. Di sini Fish menolak karena dia sudah kehilangan lisensi penerbangannya. Hal itu dikarenakan karena Fish suka mengkonsumsi obat haram. Namun tak lama kemudian, seorang pria yang bernama Benny mengatakan dengan lantang bahwa dia ingin ikut bersama Santiago. Focus guys, it's fight night. Hell yeah. Tapi sebelum itu, dia ingin menyelesaikan pertarungannya terlebih dahulu.
Setelahnya Tom pun datang. Tom mengatakan kepada Santiago bahwa dirinya akan ikut, tetapi hanya menjadi pengamat saja. Singkatnya, Santiago berhasil merekrut mereka berlima, lalu menuju hutan Brazil untuk mengamati kediaman L'Oreal. Fish yang melihat banyak anak-anak memutuskan untuk membatalkan misi ini. Namun Santiago menjelaskan bahwa di hari Minggu pukul 6 pagi mereka akan pergi ke gereja dan hanya menyisakan L'Oreal saja. Dan pada saat kondisi itulah mereka harus menghabisi L'Oreal. The family's not the problem. Every Sunday morning he goes to the 6 a.m. service. Church. 3 guards in that house. That's our window. Di samping itu, ternyata William sedang menyaksikan sebuah eksekusi di sekitar rumah L'Oreal. Di sisi lain, Giovanna sudah sampai ke dalam rumah L'Oreal lalu memberikan uang kepada L'Oreal. Di waktu yang sama, Benny menemukan sebuah alat mendeteksi dipasang di bawah tanah. Dan secara mengejutkan, anak buah L'Oreal pun mulai berdatangan. Dirasa informasi pengamatan sudah cukup, mereka memutuskan untuk pulang agar bisa menyiapkan segala sesuatu dan rencana secara matang. Setelahnya mereka pun bersantai sambil ngopi bareng. Namun lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba anak buah L'Oreal datang. Namun tak terjadi apa-apa karena mereka memutuskan untuk pulang. Di keesokan harinya, Santiago bertemu dengan Giovanna untuk menyediakan satu mobil lagi agar bisa memasuki rumah L'Oreal. Santiago juga berjanji kepada Giovanna bahwa dia akan membebaskan adiknya dan memberikan kehidupan yang layak. Setelahnya Santiago mengajak rekan-rekannya untuk mengambil perlengkapan tempur di pelabuhan. Hey fellas. Every single gun, bullet. Namun di sini Tom sempat Namun di sini Tom sempat ragu, tetapi Santiago selalu meyakinkannya. Right. You know, if you pulled this shit when we were active on me and you all can go home in the morning. You take your best 20 years. It made it feel better, so I put a guess that's what we'll do. Setelah mereka menemukan kata sepakat dalam mufakat, mereka pun menyusun sebuah rencana dan mereka akan datang lagi ke tempat L'Oreal sekitar jam 3 pagi. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di KTP. Astagfirullahaladzim, kok KTP pula ulang. Ya Allah, ada pedenganku. Bentar, minum kopi dulu, ngopi dulu bentar. Oke, lanjut, bismillah. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di TKP. Setelah semua keluarga L'Oreal sudah pergi, Giovanna memasukkan 2 mobil van ke rumah L'Oreal. Anybody see L'Oreal? The 2 kids are in Family all clear. Lady is a keeper. Vengo a dejar la camioneta ya después. She's in. Dan mereka pun berhasil masuk. She's gone. Copy. Di dalam rumah, mereka langsung menghabisi pengawal L'Oreal satu persatu. Santiago juga memasang peledak di ruang keamanan. Setelah itu mereka berlima memutuskan berpencar untuk mencari L'Oreal dan segepok uang miliknya. Sayangnya mereka belum menemukan apapun. Tapi tiba-tiba tersirat dalam pikiran mereka bahwa Giovanna yang bertugas sebagai informan sedang mengkhianati mereka. Nothing. Girl gave us up hope. Money. Meski begitu, di sini Santiago tetap percaya bahwa Giovanna tidak mungkin mengkhianatinya. Lalu Santiago mengendus seperti bau cat. Di sini dia menyadari bahwa uang yang mereka cari ada di dinding-dinding rumah L'Oreal. That smell like to you?
Paint. This is the safe. This is the fucking safe. Dengan rasa semangat seperti baru dapat arisan, mereka langsung mengambil semua uang itu. No, come on. Come on, man. God, fish. Go. Keep it coming. Santiago yang sadar bahwa L'Oreal adalah penjahat yang keji, dirinya memutuskan untuk mencari L'Oreal sambil menyiram minyak tanah di sekitar rumah untuk menghilangkan barang bukti. More sweep for L'Oreal. We burn it all down. Get up. Di saat mereka masuk kamar L'Oreal, tiba-tiba L'Oreal muncul, lalu baku bedil pun terjadi di sini. Hingga akhirnya L'Oreal pun koit di tempat. Namun di sini William terluka di bagian perutnya dan menyebabkan dirinya kekurangan banyak darah. I'm hit. Take it easy. Where? Dude, I'll be fine. Di waktu yang sama, Benny melaporkan agar mereka segera pergi karena pengawal L'Oreal sudah datang. Day school's over, boys. Di perjalanan pergi, mereka pun menghabisi semua pengawal L'Oreal lalu membakar rumah itu. All clear. Setelahnya, mereka menuju sebuah landasan terbang untuk menunggu jemputan. Saat jemputan datang, mereka bergegas naik, lalu mengamankan uangnya dengan jaring dan segera pergi dari tempat tersebut. Ketika tiba di Peru, Santiago memberikan tiket untuk Giovanna dan adiknya agar mereka bisa pergi ke Sydney. Santiago dan rekannya melanjutkan perjalanan sesuai koordinat yang mereka tentukan. Di tengah perjalanan, helikopter yang mereka tumpangi mengalami problem karena kelebihan beban. Just one last push to the Going up here, boys. Twist, too much fucking weight. Headlining, man. It's close. Alhasil, helikopter tidak bisa terbang lebih tinggi untuk melewati pegunungan. Gonna make it. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk membuang beberapa uang yang mereka curi. I was in the middle of the jungle. Namun ternyata hal itu hanya sia-sia saja, dan akibat dipaksa naik, sisi samping helikopter meledak dan merusak keseimbangannya. Come on. Fish yang menyadari bahwa nyawa lebih penting daripada harta, memutuskan untuk membuang semua uang itu agar mereka bisa selamat. Try to get her back to flat. In this with that bag under us. The money, maybe we don't die. Di saat Benny berhasil membuang semua uang itu, dirinya kesusahan naik dan memutuskan untuk terjun bersama uang itu. Dan pada akhirnya mereka semua selamat. Setelahnya mereka menuju kediaman penduduk setempat untuk mengambil kembali uang yang mereka jatuhkan tadi. Namun di sini penduduk lokal menolak dan berargumen bahwa uang itu sudah menjadi hak mereka karena telah jatuh di atas tanah mereka. ¿Con quién vienes? Estas son nuestras tierras. Para penduduk yang emosi pun mencoba menyerang mereka, namun Tom dengan cepat menembak mereka hingga modar. Setelah kejadian tersebut, Tom membeli keledai dan memberikan uang santunan agar keluarga korban mau memaafkannya. Para las mulas, esto es para las familias. Di saat mereka hendak pergi, mereka dihadang oleh bocil baju kuning yang terlihat marah dengan Tom. Beberapa hari berlalu, mereka melewati hutan belantara untuk bisa menuju tempat koordinat. Dan sampailah mereka di sebuah pegunungan Andes yang jalannya setapak. Di sini mereka sempat cekcok dan sialnya lagi, keledai milik Fish jatuh ke jurang bersama sebagian uang yang mereka curi. Singkatnya, mereka sampai di puncak pegunungan Andes lalu memutuskan untuk beristirahat.
Melihat kondisi mereka semua yang kedinginan, membuat ide kreatif Benny muncul dengan membakar sekoper uang yang dijadikan untuk api unggun. This is my fuck you money. It'll be warm. Keesokan harinya, saat mereka sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari sisi atas mereka dihujani tembakan. Mereka memutuskan untuk berpencar agar bisa menghabisi para penembak misterius itu. Dan baku bedil pun terjadi di sini. Di saat Tom sedang fokus membidik, tiba-tiba dari arah belakang ada yang membedil dirinya tepat di bagian kepalanya. Dan Tom pun lewat. Rekannya yang melihat Tom meninggal merasa bersalah karena mereka tak bisa saling melindungi. William yang merasa perjalanan masih jauh menyarankan untuk membungkus Tom. Namun Benny yang masih merasa sedih tak terima dengan perkataan William dan mereka pun berbaku hantam. Diketahui bahwa orang-orang yang membedil mereka adalah sekumpulan warga lokal yang tak terima anggota keluarganya dihabisi Tom. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Benny memutuskan untuk turun duluan untuk menemui awak kapal yang disewanya. Saat mereka sedang rebahan menunggu Benny, Fish mengatakan bahwa mereka harus menyudahi semua pertengkaran di dalam tim. Di keesokan harinya, Benny datang dan mengatakan bahwa kapal yang ia pesan masih dalam antrian. Ia juga mengatakan ada kumpulan pemuda bersenjata yang ingin menangkap mereka. Setelah perdebatan itu, mereka memutuskan untuk membawa Tom turun dan membuang sebagian uang yang mereka bawa dan pergi meninggalkan pegunungan Andes. Di malam harinya, ketika mereka hampir sampai ke teluk, Santiago menyuruh Benny untuk tetap bergerak agar meminimalisir resiko diserang kelompok bersenjata. Setelah Benny sampai di perbatasan, dirinya mengendap-endap menuju kapal sewaannya. Di saat mereka bertiga ingin menyusul Benny, tiba-tiba saja mereka melihat sebuah mobil yang ternyata seorang anak muda bersenjata. Dengan paniknya, anak itu menelpon bosnya. Lalu dengan sigapnya William melumpuhkan anak itu dan membawa kabur mobil anak itu. Tanpa disangka-sangka, mereka sudah dikejar oleh teman-teman anak itu dan terjadilah perlawanan. Dan dengan susah payah mereka berhasil melumpuhkan beberapa pasukan. Di tepi pantai, mereka disusul Benny menggunakan kapal kecil. Setelah mereka berhasil lolos, mereka pun segera menuju ke kapal sewaan. Singkatnya, mereka berhasil kembali ke kota dan menuju kantor notaris. Dan setelahnya, mereka mendapatkan uang sebesar $5 juta yang akan dibagikan sama rata kepada setiap orang. William yang baik hati, dirinya memutuskan untuk menyumbangkan uangnya kepada keluarga Tom. Dan mereka bertiga pun mengikuti keputusan dari William.
Setelahnya, mereka berempat memutuskan menjalankan kehidupan mereka masing-masing. What are you guys gonna do now? Sebelum pergi, William menitipkan sebuah kertas berisi titik koordinat pada Santiago. I'll do now. Dearest girl I know in Australia. Who he was. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu video kita kali ini ya. Masih bersama gua Ren di sini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.